Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Safitri. Saya mahasiswa Prodi PG PAUD. MPM saya 22061042100005. Dosen pengampu saya Mutmainah SPD MED. Saya di sini ingin menjelaskan hasil kerja saya yang berjudul menjelaskan tentang hari kiamat serta iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menjelaskan tentang hari kiamat. Hari kiamat merupakan istilah untuk menunjuknya tentang berakhirnya kehidupan di dunia. Kiamat adalah hari penghakiman bagi seluruh umat manusia di muka bumi, termasuk yang dibangkitkan dari alam kubur. Semua manusia akan digiring ke padang mahsyar hingga waktu yang tidak dapat ditentukan untuk menghadap pengadilan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengertian hari kiamat diterangkan sebagai akhir zaman sekaligus puncak kehancuran seluruh alam semesta sehingga tidak ada lagi hari-hari setelahnya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 sebagai berikut, sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang. Tidak ada lagi sedikit pun keraguan kepadanya. Sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di alam kubur. Yang kedua, jenis-jenis kiamat. Sebelum mengetahui apa saja tanda-tanda kiamat, maka kita harus tahu bahwa kiamat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro adalah kiamat kecil, kematian yang terjadi pada sebagian makhluk Allah, kematian seseorang yang disebabkan karena penyakit atau bencana alam seperti banjir, tsunami, tanah longsor, kebakaran, dan kecelakaan merupakan contoh dari kiamat sugro. Kiamat kubro adalah seluruh makhluk di bumi akan musnah dan tidak akan ada lagi yang tersisa satupun di dunia. Seluruh dunia akan hancur karena besarnya peristiwa ini. Rumah yang dibangun dengan megah akan hancur. Monumen-monumen bersejarah di dunia tidak akan ada lagi dapat berdiri. Semua bangunan yang ada akan hilang. Dalam hitungan sekejap, itulah besarnya peristiwa kubro. Tanda-tanda kiamat ada 10. Yang pertama, munculnya duha atau kabut tebal yang menyelimuti bumi, munculnya dajjal. Yang ketiga, munculnya dabbah atau hewan buas yang keluar dari perut bumi. Yang keempat, terbitnya matahari dari bagian barat. Yang kelima, keluarnya Hajut dan Mahjud, yaitu dua kaum yang berperan untuk menciptakan kerusakan atau kekacauan di bumi. Yang keenam, munculnya Isa bin Maryam. Yang ketujuh, ada fenomena 3 gerhana di bagian timur. Yang ke-8, munculnya gerhana di bagian barat. Yang ke-9, gerhana juga muncul di Jazirat Arab. Yang ke-10, munculnya api dari Yaman dan mengirim manusia untuk berkumpul. Yang keempat, hikmah mempercayai datangnya kiamat. Yang pertama, segala perbuatan baik dan buruk pada akhirnya akan mendapatkan balasan. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak mengutamakan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan akhirat. Yang keempat, menyadari bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Yang kelima, iman kepada qada dan qadar. Salah satu rukun iman yang wajib diyakini seseorang muslim adalah iman kepada qadar dan qadar. Takdir yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, baik itu takdir baik maupun takdir buruk. Yang pertama, qadar. Qadar merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauf al-Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan dan ketentuan ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta. Contoh-contoh qadar yaitu apabila seseorang menginginkan suatu rezeki yang melimpah atau banyak dan berkah, maka seseorang perlu untuk berusaha secara sungguh-sungguh dengan diiringi berdoa, lalu berikhtiar dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berfirman berdasarkan surah Al-Hadid ayat 22, "Tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauf al-Mahfuz dahulu sebelum kejadian." Surat Al-Hadid surah ke-57 ayat 22. Artinya, qadar merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan bayi yang baru lahir itu akan menjadi siapa, entah menjadi orang alim, penjahat dan sebagainya. Allah sudah ditetapkan juga profesinya menjadi seniman, guru, wirausaha dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, qadar. Qadar adalah realisasi
dari qadar itu sendiri. Secara bahasa, qadar merupakan dari bahasa Arab. Qadar yang artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan sudah yang diwujudkan. Qadar terdiri menjadi dua, yaitu qadar mubrah dan qadar muallaq. Yang pertama, qadar mubrah adalah takdir mutlak yang tak mungkin berubah, misalnya kematian, masa tua, dan sebagainya. Yang kedua, qadar muallaq yang berarti takdir yang dapat berubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar yang diupayakan hambanya. Contoh-contoh qadar adalah ajal seorang manusia. Seseorang itu tidak akan pernah tahu kapan dirinya akan meninggal dunia, sebab itu merupakan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak bisa diubahnya bagaimanapun caranya. 6. Hikmah mengimani qadar dan qadar. Mengutip dari sumber yang sama, iman kepada qadar dan qadar akan mendatangkan manfaat, yaitu hikmah. Hikmah tersebut dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapatnya meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beriman kepada qadar dan qadar. Maka kita keimanan dan ketakwaan kita akan meningkat. Yang kedua, mendidik diri untuk selalu bersyukur, bersabar, dan bertawakal. Saat Allah Subhanahu wa taala memberi kita kenikmatan, maka kita harus bersyukur karena itu merupakan takdir Tuhan yang berupa kebahagiaan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa serta memberikan ketenangan batin. Ketika kita memahami betul tentang qadar dan qadar, maka kita tidak akan sombong apabila memperoleh keberhasilan. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis dan kerja keras. Yang kelima, memotivasi manusia untuk semakin kreatif dan dalam rangka mengungkap hukum-hukum alam. Yang ketujuh, kesimpulan dari qadar dan qadar, yaitu qadar bisa memahami sebagai sebuah keputusan Allah kepada azali, atau diartikan juga sebagai segala sesuatu yang akan terjadi suatu saat nanti. Sementara qadar merupakan sebuah realisasi Allah akan atas qadar pada diri manusia, sesuatu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf karena saya manusia biasa, banyak kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.